baik-baik aja, alhamdulillah di rumah. Ketemu belum karena aku lagi di Jogja, tapi kemarin udah teleponan. Alhamdulillah kondisinya aman-aman. Sambil istirahat, sambil pemulihan, alhamdulillah. Kecewa nggak? Kecewa banget. Ya pada dasarnya pokoknya kita mensupport Lesti, mendoakan Lesti mudah-mudahan cepat pulih. Apapun itu permasalahannya, mudah-mudahan cepat terselesaikan. Walaupun kabar beritanya seperti itu, sampai beberapa dokter yang nanganin, terus rahang sampai bergeser, terus ada indikasi untuk merusak pita suara, itu ya mudah-mudahan nggak separah yang kita dengar saat ini ya. Mudah-mudahan cepat baiklah intinya. Sudah sehat, alhamdulillah sudah meninggal, udah bisa, ya pokoknya sudah lebih baik lah dari sebelumnya. Kalau bicara kenapa Danang sengaja menuliskan doa di depan Ka'bah, sebenarnya kemarin itu aku melihat sosial media tapi masih belum berani berkomentar karena kan kita masih belum tahu kebenarannya gitu. Takutnya ketika kita berkomentar dan pada akhirnya ternyata salah atau hanya berita hoax, ya saya akan termakan berita yang tidak berdasar sumbernya gitu. Tapi ternyata netizen cukup ramai sekali, bahkan ketika saya melakukan live ketika sa'i, ketika saya menjalankan rukun umroh, ternyata ramai sekali yang meminta doa. Kak Danang mumpung di Mekah, mumpung di Ka'bah, tolong doakan Dede, tolong doakan Dede biar Dede semakin kuat, semakin semangat. Aku jadi merasa, oh ini beneran apa gimana ya? Langsung aku tanya ke beberapa teman-teman yang di Jakarta dan ternyata membenarkan, iya kok memang lagi rame gitu. Dan pada akhirnya ya apa salahnya sih ketika kita memang punya waktu, ketika memang ada saudara kita, karena kan Dede ini kan bahkan dulu itu kita keliling Indonesia berdua sejak tahun 2015. Dan tentu saja kedekatannya sangat dekat ya gitu. Walaupun kita sekarang sudah tidak terlalu banyak beraktivitas bersama karena memang saya sudah menikah, Dedek juga sudah menikah. Artinya kita sudah memiliki kesibukan masing-masing dan punya prioritas yang berbeda. Cuman kan memang doa itu harus saling bersambung gitu. Dan insya Allah silaturahminya biar tetap terjaga walaupun kita tidak pernah bertemu, tapi silaturahminya dalam doa. Makanya kita doakan Dedek di depan Ka'bah biar apa yang sekarang terjadi sama Dedek segera dapat dilalui, Dedek kembali hidup bahagia, dan insya Allah sakit yang diderita Dedek sekarang ini bisa jadi sebagai pelebur dosanya, bisa jadi bisa jadi sebagai pengingatnya Dedek gitu, apa yang sudah dilakukan kemarin-kemarin diingatkan sama Allah dari kejadian ini. Kalau bicara firasat tentang kejadian ini sebenarnya nggak ada firasat ya, bahkan kita melihatnya kan mereka berdua ini kan pasangan yang sangat bahagia gitu, diberikan sama Allah berkah rezeki yang berlimpah gitu ya, diberikan momongan yang cepat dan diberikan keluarga yang terlihat sangat harmonis melalui sosial media, melalui YouTube, melalui siaran-siaran televisi gitu ya. Bahkan aku sempat kaget gitu, tapi ketika melihat sosial media sekarang yang dikait-kaitkan dengan tayangan-tayangan ketika misalkan Dedek sering banget ketika mendengarkan kontestan dalam ajang pencarian bakat bernyanyi, terus dia sangat menangis ketika melihat lagu-lagu yang berkaitan dengan kisah keluarga. Itu cukup related ya, cukup relate. Kayak yang, wah emang jangan-jangan kisah dalam lagu tersebut juga dialami sama Dede gitu. Cuman kan ini kan hanya prediksi kita semata. Ya tentu saja dengan kejadian ini kita bisa mengambil banyak hikmah ya, pelajaran juga untuk Danang, pelajaran untuk banyak pasutri-pasutri di luar sana, bahwa kekerasan bukan satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah, tapi berpikir yang seluas-luasnya, melapangkan hati untuk bisa ikhlas dengan apa yang terjadi dalam sebuah hubungan keluarga. Karena buat aku, bukan aku menggurui, tapi aku juga masih sama-sama belajar gitu. Sampai kapanpun proses belajar itu tidak akan pernah berhenti gitu, apalagi belajar memahami isi hati pasangan kita. Mudah-mudahan kejadian seperti ini tidak terjadi sama kita dan pasangan-pasangan yang lain, dan kita semuanya semakin diberikan kesabaran untuk saling memahami pasangan satu sama lain.
dari orang tua mereka suruh cerai, dari orang tua Mbak El suruh cerai. Reaksi keluarga Mbak El ya sangat terpukul atas kejadian ini, bahkan ayah Mbak El sampai menangis ya. Ayah Mbak El sampai menangis, ibunya sampai menangis. Semoga ayah Mbak Lesti ya, kepada ayah Mbak Lesti saya support dari Aceh Bang, kepada ayah Mbak Lesti ya, kepada ayah El saya support dari Aceh. Semoga tetap kuat Bang, tetap sabar ya, jangan terbawa emosi. Kita ikutin jalur hukum negara Indonesia. Bila bukti dan syarat mencukupi, dipastikan Sibi akan memakai baju oranye. Dan saya masih kerja sampai saat ini dengan Mbak El, teman baik saya, makanya saya tahu semua ini sebelum televisi nasional meliput. Teman saya masih bekerja dengan Mbak El, teman baik saya di Jakarta, teman satu profesi saya dahulu. Ya, saya satu tim dengan tim kreatif Mbak El. Jadi gimana ya? Seperti kakeknya di sini gak mau bicara gimana? Ya dia merenung saja, memikirkan anak dan cucunya. Disamperin kita juga kadang-kadang gak mau. Apalagi sesudah melihat foto ya kemarin tidak, tadi pagi saya melihat foto di dalam HP dari Facebook juga dari itu ya, keadaan Lesti seperti gitu. Untuk uanya sangat sakit sekali, sangat sakit sekali. Jadi itu oleh orang tuanya, oleh teman-temannya di sini gak ada yang seperti itu. Dan keluarga kami pun tidak ada yang seperti itu terhadap keluarganya. Mungkin ayahnya sangat sedih sekali. Dia anak kesayangannya, sayang. Mungkin sayang sama anaknya, kan lebih sayang. Dia itu mengurus ya. Saya tahu pesan sama ayahnya dulu itu, Dek, namanya adik saya itu, orang tua Dede Lesti itu adik saya ya, adik saya. Di Indosiar pulang atau berangkat, maaf, jangan ditinggalkan Dede. Karena sakingnya sayangnya dia, sampai akhir waktu nikah juga masih sama ayahnya juga, belum dikeluarin gitu. Ketika ditinggal itu sesudah menikah dengan Bilar, sangat sayangnya. Dan juga mungkin orang tuanya ya sangat terpukul sekali dengan keadaan. Mudah-mudahan ayahnya tidak terlalu banyak pikiran yang lebih, karena saya tahu ayahnya juga sakit, mempunyai penyakit yang belum sembuh 100%. Betul, saya sangat shock sekali ya. Saya nggak menyangka terjadi hal-hal seperti itu. Saya sayangkan hal-hal seperti itu. Saya udah usia 54 tahun. Saya udah nikah 30 tahun. Jangankan menampar, menyentil istri pun saya gak pernah. Apalagi menampar seperti itu. Kalau dia menampar, itu lebam seperti itu tidak mungkin. Ya tidak mungkin. Saya sangat sayang itu. Kalau betul itu pekerjaan Bilar, sangat disayangkan sekali. Yang ditakutkan dedeknya sakit di rumah sakit dan ayahnya pun kena imbas. Itu yang sebagai uaknya, iba itu seperti itu sampai ke sana. Kalau keluarga itu sampai di sana pikirannya. Sangat dalam sekali kesedihan. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Dede yang kuat. Saya ikut bersedih lah, ikut nangis gitu. Sayang anak saya seperti itu. Orang tuanya, orang tuanya itu kayak apa ya orang tuanya? Kata Uwa juga, orang tuanya
nyuruh juga dengan kata-kata yang halus lah. Apalagi seperti itu. Sudah kita terima laporan polisi dari saudara kita, sahabat polisi Indonesia, ya. Jadi kejadian yang kemarin yang dilaporkan berupa hanya prank, namun demikian dilaporkan oleh sahabat polisi, ya, ke Polres Jakarta Selatan. Kejadiannya adalah di Polsek Kebayoran Baru. Kebayoran Lama, mohon maaf. Yes. Foto bentar ya. Ya, ini. Baik, lanjut nanti bisa dijelaskan oleh pelapor yang ini yang bisa menjelaskan. Oke, hari ini kita melaporkan BW dan istrinya P. Ya, kita dari sahabat polisi Indonesia. Kami melaporkan karena apa? Karena di sini terjadi prank atau pembodohan masyarakat. Sehingga kami harus bertindak untuk memperbaiki nama institusi Polri. Pasal yang kita kenakan yaitu 220 ya. Pasal 220. Ya, 220 karena beliau itu ya, karena beliau itu melaporkan tentang sebuah peristiwa KDRT yang ternyata mereka cukup sadar bahwa itu adalah tidak ada. Dan ini juga menjadi proses pembelajaran buat kita semua sebagai warga masyarakat. Jangan bermain-main dengan permasalahan hukum, apalagi itu dilakukan di kantor polisi. Itu kan institusi yang memang dibentuk oleh undang-undang. Jadi kita saling menghormati dan saling menghargai. Saya rasa demikian. Kenapa kami melaporkan? Karena di sini kami tidak terima dia melecehkan institusi Polri. Begitu. Juga pembodohan konten-kontennya yang disebarluaskan oleh masyarakat. Itu menurut saya sangat tidak mendidik. Saya pribadi itu hal konyol. Dan banyak ya, bukan ini aja kontennya, tapi ini karena menyentuh institusi yang dimana itu harusnya dihargai sih. Ultimatum secara pribadi enggak, tapi saya sebarkan, ada sih konten saya di Instagram saya itu saya mengecam dia. Tapi saya sebarkan, ada sih konten saya di Instagram saya itu saya mengecam dia. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.